Megawati Hangistri Pertiwi sudah menjalani latihan bersama para pemain Manisa BPSK setelah kemarin Megatron lolos tes medis yang dijalankan atau diterapkan oleh Manisa BPSK. Itu artinya Megawati Hangistri Pertiwi siap membela Manisa BPSK di kasta kedua Liga Turki pada musim ini. Meskipun demikian, harus diakui bahwa beban yang dimiliki oleh Megatron itu sangat berat di Manisa BPSK. Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia sambil menunggu hasil dari pertandingan Timnas Voli Putra Indonesia Under 21 menghadapi Timnas Italia di kejuaraan dunia tahun 2025. Kita bahas atau kita ngobrolin tentang Megawati Hangistri Pertiwi. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, Megatron itu akhirnya sudah lolos tes medis dan Megawati Hangistri Pertiwi itu sudah menjalani latihan bersama para pemain Manisa BPSK lainnya untuk menghadapi kasta kedua atau divisi kedua di Liga Turki pada musim ini. Ini adalah cuplikan atau potongan video dari sesi latihan yang dijalani oleh para pemain Manisa BPSK termasuk Megawati Hangistri Pertiwi, dan teman-teman mungkin tidak melihat secara detail di mana posisi Megawati Hangistri Pertiwi, tapi kalau teman-teman melihatnya secara utuh, Megatron itu ada di belakang, ke dirinya itu memakai hijab. Megawati Hangistri Pertiwi sendiri kita ketahui bahwa datang dengan status yang sangat mentereng bahwa dia adalah pemain bintang, bahwa Megatron itu adalah pemain asing dan posisinya itu adalah opposite hitter. Meskipun demikian, mungkin saja beban yang dimiliki oleh Megatron di Liga Turki pada musim ini itu sangat berat. Karena apa? Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat Megawati Hangistri Pertiwi itu memikul atau menggendong beban yang cukup berat di pundaknya sebagai pemain asing di Manisa BPSK. Yang pertama atau faktor utama kenapa beban yang dimiliki oleh Megawati Hangistri Pertiwi itu sangat berat adalah statusnya sebagai seorang opposite hitter. Kita harus sama-sama menyadari atau bersikap realistis bahwa ketika sebuah klub voli atau tim voli mendatangkan opposite hitter asing, tentu saja pemain yang berposisi sebagai OP itu harus menjadi pendulang poin, harus menjadi penyumbang poin yang sangat banyak bagi timnya. Nah, hal itu yang besok akan diemban atau akan dipikul oleh seorang Megatron di Liga Turki bersama Manisa BPSK. Kalau kita bicara tentang peluang Megawati Hangistri Pertiwi untuk memberikan poin yang banyak bagi Manisa BPSK, tentu saja peluangnya sangat besar dengan catatan Megatron itu berada dalam kondisi fit 100%, dalam kondisi yang sangat prima, dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Kan kita sudah bisa melihat bagaimana Megawati Hangistri Pertiwi sepak terjangnya di Liga Korea Selatan bersama Red Spark. Saat itu Megatron yang memang sedang dalam kondisi on fire, sedang dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dan tidak mengalami cedera, dirinya itu kan menjadi pendulang poin yang sangat banyak bagi Red Spark. Pertanyaannya, Megawati Hangistri Pertiwi itu kan sebenarnya datang ke Turki itu dalam kondisi yang memang kemarin itu dirinya ketika membela timnas Indonesia itu sedang dalam kondisi tidak 100% karena mengalami cedera. Meskipun sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa Megatron itu kan sudah lolos tes medis yang dijalankan oleh Manisa BPSK. Nah, tentu saja kita sangat berharap agar jeda waktu ini bisa dimaksimalkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi untuk memulihkan kondisi fisiknya, untuk mengembalikan performa terbaiknya sehingga dirinya bisa untuk menjadi penyumbang poin yang banyak bagi Manisa BPSK sekaligus menjawab tantangan yang atau menjawab beban yang diberikan kepada dirinya. Alasan lain yang membuat beban Megawati Hangistri Pertiwi itu mungkin saja semakin berat itu adalah kita ketahui bahwa fans Megatron itu kan memang sangat fanatik. Mohon maaf untuk para fans Megatron, tapi ini adalah fakta. Dan kalau ada apa-apa itu kan mungkin saja atau bisa jadi pemain lain yang itu terkena imbasnya. Kita bisa merujuk ke Liga Korea kemarin ketika Megatron itu bermain bersama Red Spark. Saat itu kan para pemain Red Spark yang lainnya itu kan terkena efek dari ulah yang dilakukan oleh, kita sebut saja oknum lah ya, oknum fans Megatron sendiri. Bahkan sampai ada yang tutup komen, kemudian disalah-salahkan, kemudian juga dihujat. Ada berbagai opini yang berkembang di tengah para fans Megatron sendiri bahwa salah satunya adalah pemain lain itu tidak suka dengan Megatron, kemudian setter juga tidak memberikan umpan kepada Megawati Hangistri Pertiwi, dan menurut saya ada berbagai opini atau pendapat lain yang sangat tidak rasional, yang sangat tidak masuk akal.
Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena apa? Kita ambil contoh, mungkin ketika ada anggapan bahwa pemain lain tidak suka dengan Megatron, itu kan menurut saya agak sumir. Karena apa? Ya sebagai sebuah tim tentu saja memang tim itu kan harus kompak. Chemistry di antara pemain itu kan harus baik. Nah, jangan-jangan opini atau pendapat yang menyatakan bahwa pemain lain tidak suka dengan Megatron itu hanyalah opini sesat atau hoax, atau justru para fans Megatron itu terkena narasi dari konten-konten yang memang menyesatkan. Sekali lagi mohon maaf untuk para fans Megatron ya, tapi ini kan fakta bahwa kemarin di Liga Korea itu kan kejadiannya seperti itu. Selain itu juga Red Spark itu kan sempat memberikan peringatan agar para fans Megatron yang datang ke pertandingan, ke arena, ke venue itu tidak berbuat ulah yang berlebihan. Sebenarnya kondisi itu hampir sama dengan Arnita Putri yang kita ketahui bahwa dirinya itu kan sempat dianggap tidak suka dengan Megatron, sempat tidak mau memberikan umpan kepada Megawati Hangisi Pertiwi, dan menurut saya ini kan opini yang sangat tidak masuk akal, opini yang memang seolah dibuat-buat dan menjadi fanatik buta. Kita sebagai volley-mania, sebagai fans volley Indonesia, sebenarnya harus bersikap rasional, harus bersikap kritis, harus bersikap dengan pandangan terbuka bahwa ya kemarin kalau kita melihat Megatron di di Proliga itu kan memang datang tidak dalam kondisi terbaik. Kemudian juga di timnas Indonesia Megatron kan persiapannya tidak banyak, kemudian juga habis menikah dan juga lututnya itu kan ada cairan sehingga harus disedot. Ya sekali lagi semoga tidak ada pandangan atau opini yang tidak rasional yang justru merugikan Megawati Hangisi Pertiwi. Alasan lain yang membuat Megatron itu kemungkinan saja menjadi bebannya lebih berat itu adalah statusnya sebagai pemain asing. Dimanapun, di klub atau tim voli atau bahkan klub sepak bola atau klub apapun lah ya, ketika sebuah tim itu atau klub itu mendatangkan pemain asing, tentu saja harapan kepada pemain itu sangat besar. Karena apa? Statusnya sebagai pemain asing tentu saja akan mendapatkan sorotan yang sangat tajam, kemudian akan menjadi pusat perhatian, dan tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya itu kan akan lebih besar. Karena apa? Ya tidak mungkin klub itu mendatangkan pemain asing kalau pemain itu kemampuannya ecek-ecek, kemampuannya sangat rendah, dan Megatron itu kan nanti akan datang ke Manisa BPSK dengan status sebagai pemain asing, dengan kebintangannya, dengan fans yang sangat banyak, dan dengan dampak yang sangat besar. Untuk dampak atau efek sendiri, memang Manisa BPSK itu kan seperti di konten saya kemarin, itu sudah merasakan dampak dari kedatangan Megatron secara exposure di media sosial itu sangat besar. Untuk di zaman seperti ini, memang media sosial itu kan memiliki peran yang sangat penting, memiliki porsi yang sangat besar, dan exposure di media sosial itu merupakan salah satu indikasi apakah klub itu bisa mengenerate fans atau tidak. Nah, tapi pertanyaannya adalah gini, balik lagi, apakah nanti para fans Megatron itu siap kalau Megatron itu tiba-tiba flop atau permainannya underperform? Karena gini, apakah Megawati Hangisi Pertiwi akan selalu on fire, akan selalu berada di performa terbaiknya? Kemungkinan saja dirinya itu kan ada di satu momen atau ada di satu titik ketika permainannya itu tidak sesuai harapan. Nah, kalau ternyata Megatron itu ternyata permainannya sedang underperform, apakah fans itu akan bersikap realistis dan tidak menyalahkan pemain lain? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena sekali lagi bahwa Megatron datang ke Turki itu kan tidak hanya dengan statusnya sebagai seorang pemain voli profesional, sebagai atlet putri terbaik di Indonesia, tapi juga dirinya itu kan diikuti oleh banyak follower, oleh banyak fans yang sangat militan. Tapi gini teman-teman, bahwa ketika Megatron itu berada di kondisi terbaik, ya Megatron itu kan sangat siap untuk menghadapi beban apapun. Dan kita bisa melihat sekali lagi di Liga Korea kemarin ketika persiapannya 3 bulan kalau tidak salah ya. Saat itu kan Megatron bisa memaksimalkan masa persiapan itu dengan sangat baik, dan akhirnya dirinya itu kan gacor ketika kompetisi dimulai. Nah, ini juga hampir sama bahwa Liga Turki itu kan akan dimulai pada bulan Oktober nanti, jadi masih ada waktu 2 bulan bagi Megatron untuk mempersiapkan diri, termasuk untuk memulihkan kondisi fisiknya, memulihkan kondisi cederanya, dan juga mengembalikan performa terbaiknya.
Ya, sekali lagi kita para fans voli Indonesia itu kan sangat berharap agar Megatron itu tampil gacor besok di Liga Turki. Karena apa? Dalam sejarah Liga Turki sendiri untuk pemain Asia Tenggara itu kan Tantri Tantui ketika bermain bersama Kuziboro itu kan penampilannya tidak gacor karena dirinya dibekap cedera. Bahkan selama 2 bulan membela Kuziboro saat itu kan Tantri Tantui itu hanya menjalani 2 pertandingan saja di Kuziboro. Semoga saja karir Megatron besok di Manisa BPSK itu jauh lebih baik jika dibandingkan Tantri Tantui. Karena apa? Ketika Megatron besok tampil gacor ya kita fans voli Indonesia akan sangat senang dan juga nama Indonesia itu akan terangkat di kancah internasional. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya karir Megatron semakin baik. Oh iya, jangan lupa doakan agar timnas voli putra Indonesia Under 21 mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Oke, makasih. Sampai jumpa.